Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat agar kalian bisa menikmati cerita aku kali ini. Pada video kali ini aku mau bercerita tentang sebuah film yang bercerita tentang pemburuan oleh polisi terhadap pelaku pembunuhan berantai. Berawal dari adanya kejadian pembunuhan berantai yang terjadi di sebuah kota di Korea. Para pelaku ini pun menayangkan setiap pembunuhan yang mereka buat di situs mereka. Polisi pun berusaha untuk mendapatkan pelaku dan lokasi yang mereka gunakan setiap kali melakukan aksinya. Namun mereka kesulitan melacak pelaku dan bahkan untuk mendapatkan IP yang digunakan untuk menayangkan video rekaman mereka. Suatu hari detektif Choi pun mendapatkan informasi dari para pelaku dan mendapatkan gambar wajah mereka dari CCTV yang diperiksa olehnya di sekitar lokasi di mana mereka melakukan aksinya. Setelah itu detektif Choi pun mendapatkan telepon di kantornya dan mendapatkan informasi lokasi pelaku. Dia beserta timnya pun berangkat ke lokasi dengan niat untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan. Di kepolisian, detektif Choi satu tim dengan adik iparnya bernama Seung. Namun penggerebekan mereka pun gagal. Pelaku sempat melarikan diri karena telah mengetahui adanya polisi yang datang. Mereka sempat mengejar pelaku dan si pelaku pun melarikan diri ke sebuah bukit. Namun saat kejar-kejaran terjadi, pelaku dan detektif Choi pun terperosok masuk ke jurang. Sejak itu detektif Choi pun menghilang. Hingga 1 bulan pencarian mereka lakukan namun tidak ditemukan dan akhirnya pencarian pun dihentikan. Istri Choi sangat sedih atas hal ini karena suaminya belum ditemukan juga dan pencarian sudah dihentikan. Para rekan Choi pun keberatan atas hal ini, namun apa boleh dikata, itu sudah menjadi perintah dari pimpinan mereka. Beberapa hari setelah pencarian dihentikan adalah sebuah mobil yang ditabrakkan ke gerbang kantor polisi. Setelah diperiksa, di dalam mobil ditemukan detektif Choi yang satu tangannya diborgol dan dia dalam keadaan lemah. Dan di kursi pengemudi adalah pelaku yang mereka kejar sebelumnya dan dia juga dalam keadaan setengah sadar. Ternyata saat pelaku membawa Choi, detektif Choi melakukan perlawanan dan dia mengarahkan mobilnya ke kantor polisi sehingga terjadilah kecelakaan yang sebelumnya. Namun setelah keduanya dibawa ke rumah sakit dan sadar kembali, di sini terjadi hal aneh, di mana detektif Choi mengaku tidak mengingat apa-apa, sedangkan si pelaku mengaku dirinya lah detektif Choi. Ia meminta Seung yang menginterogasi dirinya. Dia juga mengatakan tidak mengingat banyak tentang kejadian saat mereka terperosok ke jurang. Namun kata dia, ada seorang yang membantunya dan dia yakin orang tersebut memindahkan semua memorinya ke tubuh si pelaku. Begitu juga sebaliknya, sehingga dia saat ini berada di tubuh pelaku. Dia hanya mengingat sebuah papan bertuliskan Chung Woo. Apa bisa begitu ya? Namun saat di rumah sakit, saat hanya mereka berdua di dalam ruangan, di sini benar saja dari tubuh detektif Choi keluar ancaman kepada pihak lain. Dia mengatakan jangan berbicara apa-apa karena mereka percaya aku adalah detektif Choi. Jika kau macam-macam akan kuperkosa dan kumutilasi istri dan anakmu. Itulah yang diucapkannya. Akhirnya detektif Choi yang berada di tubuh si pelaku mutilasi pun berkata dia akan menuruti semua perkataannya tapi jangan mengganggu keluarganya. Lalu si pelaku yang berada di tubuh detektif Choi pun kemudian meminta dia menceritakan cerita hidupnya bersama istri, anak, rekan kerja, dan keluarganya. Bahkan semua password media sosial dan rekening banknya. Dia berkata dengan begitu, dia bisa menjadi detektif Choi walaupun sebenarnya dia bukan detektif Choi. Namun, detektif Seng melakukan penyelidikan atas apa yang diutarakan saat pelaku mengaku sebagai detektif Choi, di mana dia berkata mereka sudah melakukan sesuatu terhadap tubuhnya. Seung bahkan mencari petunjuk ke tempat yang diberitahu oleh Choi dan menemui seorang profesor untuk mencari informasi mengenai pertukaran tubuh. Pelaku dalam jelmaan Choi pun pergi ke kantor dan dia bahkan bekerja seperti biasa. Dia mengaku kepada rekannya ingatannya belum begitu pulih seperti biasanya. Seung yang merupakan ipar Choi dan sekaligus rekan satu tim Choi menjadi pusing dan bingung 7 keliling. Satu sisi dari tubuh pelaku mengaku dialah detektif Choi dan menceritakan semua perjalanan kebersamaan mereka. Sedangkan sisi lain pelaku dari yang berada di tubuh Choi memperlakukannya seperti apa yang dia lakukan dulu sebelum kejadian ini. Saat detektif Choi dibawa ke penjara, di perjalanan dia menyempatkan menceritakannya lagi kepada Seung dan meyakinkan Seung bahwa tubuh mereka ditukar. Namun Seung juga tidak mungkin percaya begitu saja, dan kalaupun dia percaya, bagaimana dengan orang lain dan cara membuktikannya? Karena putus asa, Choi pun berniat bunuh diri di penjara dengan membenturkan kepalanya berulang kali ke tembok. Untung saja sipir segera datang dan menghentikannya. Namun karena kejadian ini jugalah dia bisa melarikan diri. Saat hendak dibawa ke rumah sakit, di perjalanan dia melumpuhkan para petugas medis yang membawanya sehingga dia pun lolos. Dia pun sebenarnya sangat sulit untuk lolos karena di tubuhnya sudah dipasangi chip dan pelacakan lokasi oleh si pelaku.
Dia kemudian pergi ke rumahnya. Di sana dia melihat si pelaku beserta istrinya dan anaknya. Disinilah kemudian terjadi negosiasi. Si pelaku meminta 3 orang pelaku mutilasi lainnya ditangkap hidup-hidup dan membawa kepadanya. Dia mengatakan orang-orang tersebut mengkhianatinya dengan melaporkannya ke polisi seorang diri, sehingga terjadilah penggerebekan di awal. Dia berjanji setelah itu dia akan mengembalikan lagi tubuh Choi kepadanya. Lalu dia pun memberikan petunjuk untuk menemukan orang-orang tersebut. Choi kemudian menghubungi Seung dan meminta bantuannya menangkap pelaku, dan dia berkata, "Setelah ini kau akan mempercayaiku." Dia kemudian pergi ke tempat yang dikatakan oleh si pelaku. Benar saja, dia di sana bertemu salah satu pelaku karena dia berada di tubuh pelaku pertama. Orang di sana tidak mengetahui bahwa itu adalah Choi. Di sini mereka menangkap satu orang dan Seung terlihat sudah mulai mempercayainya. Mereka membawanya ke tempat di mana dulu Choi pertama kali pergi saat menghilang di hutan. Dan di sana mereka memaksanya mengaku dan merekamnya. Seung kemudian membawa pelaku yang baru saja ditangkap ke kantor polisi dengan bukti rekaman saat diinterogasi. Seung pun memberitahu masalah pertukaran tubuh antara Choi dan pelaku, namun atasannya tidak mempercayainya. Namun meski tidak percaya, kapten mereka secara diam-diam mencari informasi mengenai pertukaran tubuh itu. Tidak hanya itu, dia juga mulai memperhatikan Choi yang berada di kantor dan dia mulai sedikit meragukan Choi. Nah, dari sini cerita akan semakin menarik. Kita akan buka siapa sebenarnya Choi yang asli. Oke, di sini kita kembali lagi dulu ke pembahasan mengenai mana sebenarnya Choi yang asli agar cerita ini semakin lurus dan enak untuk dipahami. Jadi sebenarnya guys, Choi yang asli itu tidak lupa ingatan, dia hanya berpura-pura lupa ingatan. Jadi Choi menceritakan kejadian sebenarnya kepada pelaku kedua yang sudah ditangkap yang merupakan seorang tua yang sedang diobati di rumah sakit. Choi berkata saat mereka terperosok ke hutan saat mengejar pelaku, dia tidak apa-apa. Dia merasa dia perlu menginterogasi pelaku ini sendiri untuk menangkap pelaku lainnya dengan caranya sendiri. Namun pelaku ini sangat sulit dibuat untuk mengaku. Bahkan penyiksaan seperti apapun, mulai dari memukulinya hingga menyetrumnya, tidak membuatnya mengaku. Karena kesal dan putus asa, sedangkan kejadian demi kejadian masih terus terjadi oleh ketiga pelaku lainnya. Dia kemudian menemui seorang profesor kimia dan menanyakan apa yang bisa dilakukan. Dia akan melakukan apapun untuk menangkap pelaku lainnya karena mereka tidak bisa ditemukan dan diidentifikasi. Profesor kimia itu kemudian memberitahunya sebuah cara yang pernah dilakukan oleh CIA untuk menginterogasi mata-mata Soviet pada saat Perang Dunia Kedua. Cara ini bisa dilakukan dengan segala resikonya, bahkan ada pelanggaran di sana. Di mana pelaku pertama akan disuntikkan beberapa jenis cairan kimia dengan teknik tertentu. Metode ini akan membuat memori si pelaku kosong dan Choi bisa kembali mengisinya dengan memori baru. Di mana di sini Choi mendoktrinnya dan membuat dirinya menjadi Choi. Dia juga membuat pengamanan di otaknya sehingga pada saatnya semua itu bisa dilepas kembali. Dan bahkan dia bisa mengendalikan semua isi kepalanya si pelaku pertama. Itulah awal cerita mengapa si pelaku mengaku bahwa dirinya lah Choi sebenarnya, sedangkan Choi mengaku hilang ingatan. Namun hal ini belum ada yang mengetahuinya, bahkan seorang Seung pun tidak tahu. Bahkan Seung masih percaya Choi adalah orang yang berada di tubuh pelaku pertama. Oke, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya guys. Oke, kita sudah memahami juga bahwasannya pertukaran tubuh itu tidak ada. Choi yang berada di rumahnya merupakan Choi yang asli, sedangkan pelaku pertama yang mengakui Choi hanyalah orang yang dicuci otaknya oleh Choi yang asli. Pelaku pertama kemudian menemui pelaku ketiga, namun pelaku ketiga harus dikoitkan oleh si pelaku pertama karena pelaku ketiga ini menyerangnya dan hampir saja membuatnya kehilangan nyawanya. Seung pun datang ke lokasi tersebut dan dia melihat pelaku ketiga sudah tergeletak di lantai. Sesaat kemudian, pelaku pertama sepertinya sudah mulai sadar akibat kehilangan banyak darah, sehingga zat kimia di tubuhnya pun tidak berfungsi lagi. Dia pun menikam Seung tepat di bagian perutnya, sementara Choi kembali menemui si profesor. Dia meminta ke profesor tersebut untuk merahasiakan apa yang telah mereka perbuat. Saat dalam kondisi sadar, si pelaku pertama kemudian bercerita kepada Seung bahwa Choi mencuci otaknya. Dia kemudian menghabisi Seung dan dia menganggap menghabisi Seung adalah hadiah dari Choi kepadanya. Choi pun merasa sangat terpukul karena kejadian ini. Dia kemudian menemukan si pelaku pertama. Pelaku pertama sepertinya punya maksud lain di sini. Dia masih berpura-pura dia masih terdoktrin oleh cuci otak dari Choi, padahal sebenarnya dia sudah sadar. Dia berjanji akan membawa pelaku keempat kepada Choi hidup-hidup. Choi masih mempercayainya dan dia tidak tahu bahwa sebenarnya pelaku pertama sudah sadar dari cuci otak yang dilakukan Choi.
Dia kemudian tertawa senang setelah Choi pergi dan dia merasa kemenangan sudah menjadi miliknya. Choi merasa bersalah dan hancur, dia kehilangan rekan kerja sekaligus iparnya sendiri. Lalu si pelaku pertama kemudian menemui Johan, pelaku terakhir. Dia kemudian melumpuhkannya, lalu dia membawanya ke gerobak di mana dulu dia disiksa oleh Choi. Karena Choi sudah memasang GPS di tubuh pelaku pertama, dia pun menyusul ke sana. Karena kapten mereka mencurigai Choi, dia pun mengikuti Choi dari belakang. Di sanalah Choi mengetahui bahwa pelaku pertama sudah terlepas dari cuci otak yang dia lakukan dan mengetahui Seung juga mati dibunuh olehnya, dan di saat itu dia sudah lepas dari cuci otak yang dilakukan oleh Choi. Pertikaian pun terjadi di sana. Si pelaku utama mengaku bahwa dialah Choi dan membuat kapten kebingungan. Kapten polisi sempat menembak Choi, namun Choi tetap menghabisi si pelaku utama. Meski tertembak, Choi masih hidup namun dia sekarat. Film pun berakhir mengambang, tidak diketahui bagaimana kelanjutan hidup Choi. Apakah dia diadili dan dihukum akibat perbuatannya atau seperti apa tidak diketahui. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.